Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran ekonomi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita kemarin sudah sama-sama belajar ya, gitu materi mengenai pengertian dari akuntansi perusahaan jasa, ciri-ciri dari perusahaan jasa, terus bukti transaksi dan penggolongan-penggolongan akun. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke dalam materi analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, di sini kemarin kita udah sama-sama membahas ya pengertian, ciri-ciri, gitu. Nah, ini bukti transaksi dan penggolongan akun. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, kalau misalkan kalian lihat nih dari persamaan dasar akuntansi di sini, oke, itu punya dua rumus kan ya? Gitu. Di mana rumus yang pertama itu adalah aktiva sama dengan pasiva, bisa juga aktiva sama dengan utang ditambah modal. Berarti komponen dari pasiva di sini itu ada dua ya. Gitu. Komponen dari pasiva di sini itu ada dua. Apa aja komponennya? Ada utang dan ada modal. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini kan ada dua sisi ya. Ada sisi punyanya aktiva, ada juga sisi yang punyanya pasiva. Seperti itu. Nah, makanya ketika kalian nanti masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, itu minimal harus mempengaruhi dua akun. Seperti itu ya. Mempengaruhi dua akun. Oke, kalau misalkan satu akun doang gimana? Nah, kalau misalkan hanya satu akun aja, otomatis dia nggak sama dengan dong. Ya kan ya? Dia itu nggak sama dengan. Pasti ada yang lebih tinggi nilainya. Entah itu di aktivanya atau enggak di pasifanya. Gitu. Nah, karena kita di sini mau sama dengan posisinya, berarti kalian itu harus mempengaruhi dua akun. Boleh aktiva dengan utang, boleh aktiva dengan modal, ataupun aktiva dengan aktiva. Ya, tergantung dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, itu dari persamaan dasar akuntansi. Diingat-ingat, aktiva sama dengan pasiva, bisa juga aktiva sama dengan utang ditambah modal. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalian masih ingat gak sih di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas mengenai penggolongan akun kan ya? Oke, ada berapa akun yang udah kita bahas kemarin? Oke, ada 5 akun besar ya yang udah kita bahas kemarin. Yang pertama itu adalah akun harta, yang kedua adalah utang, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Nah, diingat-ingat loh ya. Nah, kemudian tadi kan akun besarnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam akun yang kecilnya. Oke, keuntungan penjualan aktiva tetap itu bagian dari mana? Oke, pinter ya. Jawabannya adalah pendapatan di luar usaha. Oke, kalau hak cipta? Oke, dia adanya di harta tetap tidak berwujud. Pinter. Kalau dividen? Oke, adanya di modal ya. Oke, kalau perlengkapan? Di harta lancar. Oke. Biaya perlengkapan? Oke, di beban. Utang hipotek? Nah, utang jangka panjang. Kalau diterima di muka? Oke, bagian dari utang lancar. Pinter. Biaya gaji? Oke, bagian dari beban. Habis itu piutang. Oke, bagian dari harta lancar. Kas. Oke, bagian dari harta lancar juga ya. Price. Bagian dari modal. Oke, peralatan. Nah, bagian dari harta tetap berwujud. Nah, jangan sampai ketukar ya. Gitu. Dan kalian harus dipahami juga tuh penggolongan akun yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya.
Oke. Nah, kalian tadi di pertama kali saya menyampaikan bahwa ada rumus dari persamaan dasar akuntansi. Rumus yang tadi saya sampaikan itu apa? Oke, harta sama dengan pasifa atau harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, diingat-ingat ya untuk rumus persamaan dasar akuntansinya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis transaksi dan persamaan dasarnya. Coba nih kita lihat transaksi tanggal 1. Tanggal 1 itu Pak Ui itu ngapain sih? Oh, Pak Ui itu menyetorkan uang kas. Oke, logikanya kalau misalkan Pak Ui-nya itu menyetorkan uang ke perusahaan, kayak gimana uang perusahaan? Bertambah atau berkurang? Pinter ya, uang perusahaan itu akan mengalami pertambahan. Oke, berarti masuknya ke akun kas ya. Selain akun kas, dia juga akan mempengaruhi ke modal. Modalnya juga sama, akan bertambah. Nah, sehingga analisis dari transaksi tanggal 1 itu adalah nih ya, kasnya berupa harta lancar bertambah dan modalnya bertambah. Itu berarti persamaan dasar akuntansinya itu adalah harta sama dengan modal. Sama-sama bertambah. Seperti itu. Bingung nggak dari transaksi tanggal 1? Kayak kalau misalkan kalian bingung bisa kalian tanyakan ke saya ya nanti. Gitu. Nah selanjutnya, nah ini persamaan dasar akuntansinya ya. Kayak jadinya kalau ini kan analisisnya nih. Nah, nanti kalau misalkan kalian buat di persamaan dasar akuntansinya, berarti kalian akan tulis di kolom kas, kalian akan menulis juga nih di kolom modalnya. Kok utangnya nggak ditulis sih? Ya karena transaksi tanggal 1 di sini itu nggak dipengaruhi utang. Makanya utangnya itu adalah 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya transaksi di tanggal 5. Dibeli peralatan. Oke. Selanjutnya nih, kalau dibeli peralatan, harga peralatannya berapa sih? Oke, harga peralatannya 1,25. Kalau kamu beli peralatan, berarti peralatannya bertambah atau berkurang? Pinter, peralatannya akan bertambah ya kalau misalkan kalian beli sesuai dengan nominal peralatannya sebesar 1,250. Kemudian di tanggal 5 kamu itu udah ngebayar belum sih peralatannya? Oh, ternyata di sini dibayar dengan kas. Oke, kalau dibayar dengan kas berarti udah dibayar kan ya? Kayak gimana dengan kas perusahaan atau uang perusahaan? Uang perusahaannya bertambah atau berkurang? Oke, kas perusahaannya akan berkurang ya. Gitu sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Seperti itu, 750. Nah, kalau kayak gini kan masih belum balance kan ya? Gitu. Nah, sisanya masuknya kemana? Oke, sisanya itu masuk ke akun piutang. Maaf, bukan piutang ya. Masuk ke akun utang. Gitu. Masuk ke akun utang, utangnya akan bertambah sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Gitu ya. Selisihnya 500 ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita bahas mengenai analisisnya, berarti analisisnya itu adalah harta tetap berwujud bertambah berupa peralatan ya sebesar 1.250. Habis itu harta lancar berkurang berupa kas sebesar 750 dan utang akan bertambah berupa utang usaha sebesar 500. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, nggak ada ya. Nah, berarti nanti kalau kita posting ke apa namanya persamaan dasar, itu nanti seperti ini postingannya ya. Gitu, kita akan menulis di kolom kas sebesar 7,5, kita akan mencatat di kolom peralatan sebesar 1.250 dan kita akan mencatat di kolom utang sebesar 500. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya.
Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke transaksi tanggal selanjutnya di tanggal 8. Oke, dibeli perlengkapan. Nah, tadi nih, kalau kalian beli perlengkapan, berarti perlengkapannya gimana? Bertambah atau berkurang kalau ngebeli perlengkapan? Pinter. Kalau ngebeli perlengkapan, berarti perlengkapannya itu akan bertambah. Gitu. Selanjutnya, dia ngebeli perlengkapan secara tunai atau secara kredit? Secara tunai. Kalau secara tunai udah ngeluarin uang belum? Udah. Gitu ya. Gimana uangnya? Bertambah atau berkurang? Oke, uangnya akan berkurang. Berarti kasnya akan berkurang. Seperti itu ya. Nah, makanya analisis transaksi dari transaksi di tanggal 8 itu adalah perlengkapan bertambah dan kasnya berkurang. Seperti itu. Oke, nah kemudian ini adalah ketika kita mencatat di persamaan dasar akuntansinya ya. Gitu, kasnya berkurang 75 dan perlengkapannya bertambah 75. Seperti itu. Oke, gimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Selanjutnya, kita akan ngebahas transaksi di tanggal 10. Dibayar hutang. Nah, kalau dibayar hutang gimana utang kalian? Bertambah atau berkurang? Dibayar utang. Berarti utangnya gimana? Pasti utangnya akan berkurang. Gitu. Oke, kalau misalkan kalian ngebayar utang, berarti uang kalian gimana? Bertambah atau berkurang? Ya pasti berkurang gitu ya. Berarti analisis transaksi dari tanggal 10 itu adalah oke, kas berkurang dan utang berkurang. Gitu ya, masing-masing sebesar 250. Berarti ketika kita mencatat di persamaan dasar itu adalah di kolom kas berkurang 2,5 dan di kolom utang juga berkurang 2,5. Gitu. Oke, sampai di tanggal 10 tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semua ya? Oke, kemudian di tanggal 15. Di tanggal 15 ini adalah dibayar beban sewa. Oke, kalau misalkan bicara mengenai pendapatan dan bicara mengenai beban, ya, pendapatan dan beban itu akan mempengaruhi ke akun modal. Ini khusus di persamaan dasar ya. Gitu, khusus di persamaan dasar. Kalau kalian udah masuk ke jurnal umum, pendapatan dan beban baru dia itu berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan masih di persamaan dasar, pendapatan dan beban itu tetap masuk ke dalam akun modal. Gitu ya. Oke, dibayar beban. Oke, kalau misalkan dibayar beban berarti uang kalian gimana? Bertambah atau berkurang? Oke, kas kalian akan berkurang. Terus gimana terhadap bebannya? Oke, bebannya bertambah ya. Kalau beban bertambah berarti akan mengurangi modal. Seperti itu. Nah, makanya analisis transaksi dari tanggal 15 itu adalah akun harta lancar akan berkurang berupa kas dan akun modal akan berkurang berupa beban sewa. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansinya ya ketika kita mencatat ke transaksi tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya tanggal 17 Desember. Oke, 17 Desember transaksinya itu adalah dibayar beban sewa kendaraan. Oke, kalau misalkan dibayar beban sewa kendaraan, kira-kira gimana terhadap uang kalian? Kasnya bertambah atau berkurang? Pinter, kasnya akan berkurang. Ingat tadi, beban. Beban itu masuknya ke akun mana tadi? Ke akun modal. Kalau kalian ngebayar, kira-kira modal kalian bertambah atau berkurang?
Oke, kalau kalian ngebayar, otomatis akan mengurangi modal. Seperti itu ya. Nah, makanya analisis transaksi dari tanggal 17 itu adalah, oke, ini ya, kas berkurang dan modalnya pun juga sama, akan berkurang. Nah, ini adalah apa namanya persamaan dasar akuntansinya ya dari tanggal 17 Desember. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya tanggal 20 Desember. 20 Desember itu apa sih? Diterima pendapatan. Oke, kalau kalian itu nerima pendapatan, berarti gimana terhadap kasnya? Bertambah atau berkurang? Pinter. Kalau kalian menerima pendapatan, berarti kas kalian akan bertambah. Seperti itu. Oke, kemudian tadi pendapatan dan beban itu akan masuk ke akun modal. Nah, kalau kalian menerima pendapatan, gimana terhadap modalnya? Bertambah atau berkurang? Kalau menerima pendapatan. Oke, pasti akan bertambah. Gitu. Nah, berarti analisis transaksi dari tanggal 20 Desember itu adalah harta lancar bertambah berupa kas, ya. Ini maaf typo ya. Harta lancarnya itu bertambah berupa kas dan dan modalnya itu akan berkurang ya sebesar 1 juta gitu. Bertambahnya sebesar 1 juta. Ini saya ganti dulu ya. Harta lancarnya bukan perlengkapan tetapi kas. Ini saya salah ngopi kayaknya nih ya. Sebesar 1.000. Ini bukan kas tetapi modal ya. M bertambah berupa modal. Sebesar 1.000. Oke, ini plus ya. Kasnya 1.000 dan modalnya ini salah. Ini 1.000. Seperti itu. Ini ya salah ketik saya nih ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, paham ya. Kemudian selanjutnya tanggal 22. Oke, tanggal 22 Pak Uy selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk keperluan pribadi. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau bicara tentang keperluan pribadi, ini langsung kalian masukkan ke dalam akun Prive. Seperti itu ya. Nah, karena Pak UI di sini mengambil uang perusahaan, berarti gimana terhadap kasnya? Bertambah atau berkurang? Oke, kasnya akan berkurang. Terus modalnya gimana? Oke, modalnya juga sama ya, akan berkurang juga. Gitu. Nah, makanya analisis transaksi dari tanggal 22 itu adalah harta lancar. Ini kayaknya saya belum ngedit deh ya, mohon maaf banget nih ya. Berarti harta lancarnya itu kas berkurang sebesar 600 ya. Dan ini bukan utang lancar melainkan Prive ya. Modalnya berkurang berupa Prive sebesar 600 gitu ya. Nah, berarti jurnal umum, kalau jurnal umum sih persamaan dasar akuntansi yang benar itu seperti ini ya. Gitu, kasnya berkurang sebesar 600. Ini utangnya salah dan modalnya juga berkurang sebesar 600. Gitu. Gimana sampai tanggal 22? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke tanggal selanjutnya. Yaitu di tanggal 25 Desember. Diterima pendapatan, berarti sama kayak yang tadi nih. Gitu, diterima pendapatan berarti gimana terhadap kasnya? Kasnya bertambah atau berkurang? Pinter, kasnya bertambah. Tadi kalau pendapatan gimana terhadap modalnya? Bertambah atau berkurang? Bertambah juga. Pinter banget. Berarti analisis transaksinya itu adalah, ini kayaknya saya belum ngedit banget ya, maaf banget loh. Berarti kasnya bertambah,
sebesar 1.500 dan modalnya pun juga sama ya, bertambah juga sebesar 1.500. Berarti nanti kalian akan tulis di dalam persamaan dasar akuntansinya, kasnya itu bukan 750 tetapi 1.500 ya. Peralatannya itu dikosongkan, utangnya juga sama dikosongkan, dan modalnya bertambah sebesar 1.500. Keterangannya itu adalah pendapatan jasa. Seperti itu. Ya. Ini analisis transaksi dari tanggal 25. Oke. Ini kayaknya yang terakhir deh. Bentar. Ya, ini yang terakhir, di mana transaksi yang terakhir itu terjadi di tanggal 31 Desember. Oke, di tanggal 31 Desember itu adalah diperkirakan beban penyusutan sebesar 30 dan perlengkapan kantor yang tersisa itu adalah 15. Oke. Karena di sini itu ada 2 transaksi, kita akan pecah dulu nih. Ya, kita akan kerjain satu-satu dulu biar kalian itu nggak bingung. Yang pertama kita bicara tentang penyusutan. Oke, kalau misalkan penyusutan tadi beban, dia mempengaruhi ke akun apa? Ke akun modal. Pinter banget ya. Berarti modalnya akan berkurang sebesar 30 tadi ya. Gitu, berupa beban penyusutan peralatan. Dan hartanya pun juga sama ya, berupa akumulasi penyusutan peralatan ya. Akumulasi penyusutan peralatannya itu akan berkurang juga sebesar 30. Oke, kemudian perlengkapan kantor yang tersisa 15. Nah, untuk menjawab perlengkapan di sini kita itu harus tahu nih berapa sih saldo akhirnya gitu dari perlengkapan ya. Nah, makanya di sini kita skip dulu gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih berapa perlengkapan kantor yang ada gitu ya, baru dikurangi dengan yang tersisanya di sini. Gitu. Karena yang kita tulis itu adalah yang terpakainya, bukan yang tersisanya. Gitu ya. Yang kita tulis itu adalah yang terpakainya, bukan yang tersisanya. Oke. Nah, berarti untuk transaksi tanggal 31 Desember kita anggap satu transaksi aja ya, yang bebannya aja. Untuk perlengkapan nggak usah kita lihat dulu, gitu. Karena kita belum tahu nih berapa saldo akhir dari perlengkapan. Oke, nah sudah selesai di pertemuan kita pada kali ini. Oke, nanti kalau misalkan kalian masih bingung terkait materi tentang analisis persamaan dasar akuntansi dan persamaan dasar akuntansinya, kalian boleh banget kok menghubungi ke saya ya. Seperti itu. Nah, saya pun juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pemaparan materi kita di kali ini. Ya, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.